Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bicara tentang apa itu nilai tukar, bagaimana nilai tukar terjadi, dan apa yang harus kita lakukan jika nilai tukar itu tidak sesuai. Kalau lebih jauh, kita akan membahas definisi terlebih dahulu. Apa itu nilai tukar? Diksi nilai tukar itu di dalam beberapa hal itu sebetulnya tidak tepat benar. Saya akan menjelaskan kenapa menjadi tidak tepat benar. Nah, kalau kita perhatikan praktis sehari-hari transaksi nilai tukar itu seperti apa, kita bisa perhatikan bahwa yang terjadi adalah bukan transaksi tukar menukar barang atau jasa, tetapi jual membeli barang atau jasa. Jadi kalau kita perhatikan itu yang terjadi itu jual beli, bukan tukar menukar. Nah, oleh karena itu kemudian definisi yang paling tepat terhadap nilai tukar adalah pernyataan besaran jumlah unit mata uang yang dapat dibeli dari satu penggalan unit mata uang lainnya. Jadi artinya ketika kita mau membeli suatu mata uang tertentu dengan mata uang tertentu lainnya, berapa kita harus membeli? Nah, jadi kalimatnya yang tepat itu beli. Karena kita berbicara tentang jual beli, maka kita akan berhadapan dengan kenyataan bahwa uang menjadi komoditas. Di luar perkara apakah hukum Islam mengizinkan hal itu atau tidak, tetapi realitasnya transaksi tukar menukar uang adalah jual beli uang. Ketika kita bicara soal jual beli uang, maka yang terjadi adalah nilainya bisa turun, bisa naik, tergantung tingkat kepercayaan orang. Jadi apakah orang percaya bahwa uang sebagai komoditas itu nilainya sedang baik atau tidak? Kata-katanya, apakah orang percaya bahwa uang sebagai komoditas tersebut sedang baik atau tidak? Artinya bisa suatu saat orang percaya bahwa komoditas uang tersebut nilainya sedang turun. Jadi nilainya bisa menjadi turun atau naik tergantung tingkat kepercayaan orang. Nah, bagaimana membangun tingkat kepercayaan orang? Jadi begini, tingkat kepercayaan orang itu relatif berhubungan dengan apa proyeksi masa depan uang itu. Misalkan kita akan beli telur di pasar. Ketika kita membeli telur di pasar, ada dua kepercayaan yang kita bangun itu. Pertama, kita percaya di pasar terdapat telur dalam jumlah yang cukup. Artinya, kita akan membeli telur dalam harga wajar. Harga wajar berapa? Ya, kita tidak tahu harga wajar berapa. Harga wajarnya misalkan, itu harga wajar itu artinya harga pada nilai tengah. Harga pada nilai tengah itu bisa min, median, apapun nilai tengah yang Anda gunakan. Nah, misalkan nilai tengah yang Anda gunakan itu sebesar, sebentar ya, cucu saya nangis sebentar. Sorry. Misalkan nilai tukar nilai tukar yang wajar dari telur 1 kilo sekarang itu 2.400. Mi, di daerah kamu berapa Mi harga telur sekarang Mi? Berapa? Nggak tahu. Nggak pernah beli telur? Masa perempuan mah harus tahu atau harga telur. Sinta, berapa harga telur Sinta? Ini Pak, kalau nggak salah waktu masih di rumah berapa ya? 25 kayaknya. Sekarang emang di mana kamu, di kosan? Di kosan Pak. Di Jogja? Iya. Oh, ini berapa orang yang lagi di kosan ini selain Sinta? Alia di mana Alia? Di kosan? Di rumah, Pak. Oh, di rumah berapa harga telur?
Kayaknya 1 kilonya 22. Semalam saya beli setengah kilo 11.000. Nah, ini baru perempuan tahu harga telur. Ami bukan perempuan, nggak tahu harga telur. Sarpiatun, berapa harga telur sekarang? Kalau di daerah saya itu beli yang, kalau nggak satuan berarti beli yang satu kotak itu, Pak. Satu tray namanya. Berapa? Itu harganya 42. Isi berapa? Isi 25 ya. Wahyu, berapa harga telur sekarang? Sarpiatun di mana? Di kosan, di rumah? Di rumah, Pak. Di Lombok. Di mana? Lombok? Di Lombok. Iya. Wah, saya nggak pernah ke Lombok. Pengen ke Lombok sekali-kali. Wahyu, di mana Wahyu? Di rumah, Pak. Sama di rumah. Berapa harga telur di rumah? Biasa kalau di rumah jarang ini sih beli telur, paling belinya kalau mau makan telur gitu paling per butir gitu, Pak. Berapa per butir, ayo? Biasanya belinya kalau dia besar itu sampai dia 2.000 gitu. Kalau dia yang kecil bisa dia 1.500, Pak. Daerah mana itu masih telur belinya kayak gitu? Di daerah Keruak. Di mana itu? Di Indonesia? Di Lombok. Oh, sama. Sedaerah sama Sarpiatun. Iya, cuma beda kecamatan. Satu wilayah. Tias, di mana Tias itu? Di rumah, Pak. Di rumah. Berapa harga telur di rumah? 23 atau 23.000, Pak. 23.000. Ini yang laki-laki ada yang di kosan nggak? Pi, kamu di mana, Pi? Di kosan nggak? Ayar di kosan? Irsad di mana? Di kosan apa di? Di kos, Pak, di kos. Kalau Lutfi di mana? Di kosan juga? Di rumah, Pak. Nggak kedengeran itu tadi, belum nyala. Di rumah, Pak. Pi? Di rumah, Pak. Oh, lemah lembut amat, belum makan itu. Gini, pertama soal yang ada di kosan ya, Sinta, terutama ini yang perempuan, jangan kumpul-kumpul sama teman-teman dulu ya. Saya sudah kasih tahu kemarin. Iya, Pak. Sinta, suka kerja kelompok nggak? Enggak, Pak. Jangan dulu ya. Nggak ada kerja kelompok. Nah, kalau misalkan bisa beli makan, masak sendiri nggak? Kadang kalau Sabtu Minggu gitu, Pak, masak seadanya. Punya peralatan masak? Di kos udah ada, Pak, masalahnya. Oke. Kalau perempuan gitu, masak sendiri ya, Mia? Nah, kalau misalkan sekarang ada di kosan, saya tolong dengan sangat, jangan kerja kelompok, jangan ketemu sama dosen. Misalkan dosen bilang gini, Sinta bisa ke kampus nggak bantuin saya ini kegiatan ini? Usahakan jangan datang ya. Bicara baik-baik, cari alasan apalah gitu. Yang ngebohong juga nggak apa-apa. Ngebohong untuk kebaikan boleh. Nggak boleh ketemu dosen, nggak boleh ketemu teman mahasiswa, nggak boleh kumpul. Kita kemarin ada 5 orang yang positif COVID dan lagi di tracking, itu ketemu dosen yang mana aja, lagi di tracking ketemu dengan staf tata usaha siapa gitu. Karena kita takut ini menyebar ke berapa orang, kita belum tahu pasti penyebarannya berapa orang. Karena kadang-kadang kalau orang positif itu, pertama dia nggak bilang-bilang, nggak sembunyi-sembunyi. Kedua, ketika dia ketemu sama siapa juga nggak bilang-bilang gitu. Jadi kan berbahaya sekali. Jadi jangan ya, kalau misalkan saya ada kegiatan di Jogja terus bilang, nih sini Bi, saya lagi ada di Jogja. Pak, wah saya lagi ada di Singapura gitu aja bilang. Pura-pura di mana kayak biar keren gitu. Pokoknya jangan datang ke kampus, jangan ada kegiatan di kampus, jangan bersentuhan dengan siapapun yang orang di kampus. Karena PB statusnya 14 hari ke depan lockdown karena ada positif yang 5 orang itu. Dan saya sih memperkirakan harusnya ada dosen yang terkena. Karena suka ada dosen iseng yang
nerima nerima mahasiswa di ruang kerja, padahal udah dilarang berkali-kali, itu susah sekali ngasih taunya. Jangan ya. Oke, kita bicara soal telur. Jadi telur itu harganya itu ada pada tingkat kepercayaan tertentu, di mana itu disebut sebagai harga wajar. Misalkan harga wajar sekarang itu bergerak pada kisaran harga 22 sampai 25.000. Nah, pertanyaannya kemudian, berapa harga yang dipercaya oleh masyarakat? Ketika masyarakat percaya bahwa telur sekarang di pasaran berkurang, asumsinya karena pergerakan terbatas, misalkan ada PSBB dari Sumatera, karena telur itu rata-rata dari Sumatera atau dari Malaysia, maka ketika telur terjadi perubahan jumlah karena keterbatasan pergerakan manusia, harganya jadi naik. Orang baru percaya aja, belum tentu telurnya beneran berkurang atau enggak. Hanya gara-gara orang percaya bahwa telur sekarang jumlahnya berkurang, harganya bisa naik. Pada satu sisi, harganya bisa juga menjadi turun ketika orang tahu PSBB dicabut misalkan. Kemudian pemerintah mulai melakukan apa yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta itu, Pak Anies misalkan. Pak Anies itu dia membuat program untuk rakyat Jakarta, dia nggak mau ambil pusing soal telur itu. Karena telur katanya hajat hidup orang banyak di Jakarta. Jadi pemerintah Jakarta itu cari telur sendiri dia. Jadi pemerintah Jakarta cari telur sendiri di seluruh pelosok Jawa, kemudian didistribusikan sama mereka. Harga telurnya jadi stabil di Jakarta itu. Nah, kebijakan itu dibuat karena ingin membangun kepercayaan di masyarakat bahwa barang tersedia. Kita kalau begitu melihat bahwa harga barang itu tidak mesti ditentukan oleh nilai intrinsiknya. Nilai intrinsik itu nilai sebenar dari barang itu. Nah, nilai sebenarnya itu ternyata bisa menjadi berubah tergantung dengan nilai kepercayaan. Nah, nilai kepercayaan itu biasa berganti sesuai dengan itu banyak di plastik. Sesuai dengan informasi. Jadi informasi bisa merubah harga sesuai dengan unsur intrinsiknya karena bertambah dengan nilai ekstrinsiknya. Jadi nilainya bisa berubah. Itulah yang di dalam bidang keilmuan statistik disebut sebagai event study. Kita orang keuangan sering menggunakan itu. Jadi kita sering menggunakan salah satu metode statistika namanya event study ketika kita penasaran kenapa ini harga berubah gitu gara-gara informasi tertentu. Kapan berubah? Seberapa banyak berubah? Nah, itu kita teliti. Biasanya bagi kita itu meneliti harga saham. Jadi harga saham berubah gara-gara informasi pergantian direksi misalkan. Misalkan sekarang ada berita tentang pergantian direksi Bank Mandiri. Kemudian harga saham Bank Mandiri terkoreksi. Pertama terkoreksi saya lihat karena adanya pembelian besar-besaran investor asing. Pertanyaannya kenapa mereka melakukan itu? Nah, event study itu meneliti itu. Kemudian sekarang mau ada merger bank syariah. Siapa yang paling diuntungkan misalkan? Induk perusahaannya. Siapa induk perusahaannya? Nah, bank syariah kan akan bersatu di bawah BRI Syariah. Tetapi induk perusahaannya diputuskan Mandiri. Jadi ketika logikanya BRI Syariah itu induk perusahaannya BRI, tetapi ternyata nanti kelompok merger bank syariah yang akan bersatu di bawah BRI Syariah itu justru menyinduk pada Bank Mandiri. Artinya akan ada pergeseran tingkat kepercayaan orang terhadap harga saham Bank Mandiri dan Bank Mandiri dan BRI dan kemudian turunannya. Jadi orang kemudian akan mulai berantisipasi gitu. Jika kemudian kemarin-kemarin ketika muamalat itu mulai recovery dari kepercayaan masyarakat, sekarang bisa tergerus lagi. Kenapa saya percaya pada muamalat yang baru saja kemarin bermasalah? Kenapa enggak saya kasih kepercayaan pada bank baru ini nanti? Ya, itu pengaruh dari informasi. Pun begitu uang. Karena uang dianggap sebagai komoditas, bukan sebagai alat tukar.
maka dia kemudian juga bisa berubah harganya sesuai dengan informasi. Jadi kalau kita ada informasi tertentu yang terjadi di negara tertentu, maka kemudian mata uangnya akan terkoreksi dengan sendiri. Misalkan begini, Singapura itu mata uang yang selalu lebih kuat daripada Indonesia. Kenapa lebih kuat? Karena perekonomiannya kuat. Jadi perekonomian Singapura itu kuat, dia tidak memproduksi sesuatu, tetapi menghasilkan uang banyak. Atas dasar itu kemudian mata uangnya kuat sekali. Malaysia mata uangnya lebih kuat dari Indonesia. Kenapa? Apakah Malaysia lebih hebat? Apakah Malaysia lebih modern? Bukan. Semata-mata karena pendapatan negaranya dibagi dengan jumlah penduduknya lebih besar. Jadi kalau Anda kapan-kapan datang ke Malaysia, Malaysia itu negara yang sepi sekali. Jadi kalau Anda nongkrong di pinggir jalan kayak di Indonesia tuh main gitar, kayak Lutfi kalau malam-malam main gitar di pinggir jalan. Tapi kalau di Malaysia itu malam-malam di pinggir jalan kamu main gitar, lama nunggu orang mobil lewat itu. Jarang, sepi sekali negara itu. Nah, jadi uang yang ada di negara itu kemudian terbagi dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Tetapi mata uang mereka itu bisa fluktuatif. Singapura sekarang mata uangnya turun. Kenapa turun? Semata-mata karena dia tadi kan tidak memproduksi barang dan jasa. Ketika situasi pandemik, dia negara pertama yang akan kacau balau. Karena dia tidak mampu bertahan. Kan tidak ada barang. Kan ada pergerakan, pembatasan pergerakan barang kan, karena ada pembatasan pergerakan orang. Akhirnya dia kalut sendiri, dia tidak punya beras, bahkan dia tidak punya air. Air yang dipunyai oleh Singapura itu dulu bahkan dipasok dari Riau dan Kepulauan Riau sekarang dan dari Malaysia. Baru ke sini kemudian dia mengolah airnya. Dan andai saja Anda tahu dari mana pengolahan air di Singapura, Anda nggak akan mau minum tuh di Singapura itu. Karena di Singapura itu semua air diolah itu, termasuk air kotoran itu. Jadi Anda pipis apa segala macam itu kan masuknya ke situ-situ juga. Nah, air yang diolah tuh dari situ. Kalau PDAM di Indonesia kan mending tuh dari air dari pegunungan dari mana dan diolah dengan baik. Kalau di mereka itu kan air daur ulang muter. Jadi mereka nggak sanggup menghadapi itu. Nah, ketika informasi-informasi itu timbul, maka kemudian akan merubah harga mata uang. Jadi mata uangnya akan terkoreksi sesuai dengan informasi yang timbul. Kalau informasi itu memperlihatkan kekhawatiran akan tidak berjalannya ekonomi, maka mata uangnya kemudian menjadi tidak laku gitu. Orang nggak akan beli uang itu karena tahu nggak akan ada nilainya di kemudian hari. Nah, apa hubungannya sekarang? Pergerakan ekonomi, jadi informasi tentang pergerakan ekonomi kok bisa merubah harga mata uang? Nanti kita akan jelaskan. Nah, baik saudara sekalian, kalau misalkan kita lihat pertama kali yang kita obrolkan dari tadi, bahwa ternyata mata uang itu nilai tukarnya ditentukan oleh ekspektasi orang, harapan orang, kepercayaan orang akan masa depan dari uang itu. Nah, sekarang kita mau bayangkan apa hubungannya dengan ekonomi. Kita cek dulu bagaimana nilai tukar dihubungkan dengan inflasi. Inflasi itu bayangkan begini. Kalau saudara sekalian memahami inflasi, saya mau tanya dulu. Irsyad, ini kasihan Irsyad belum ditanya. Inflasi itu apa, Irsyad? Tias ketawa. Apa, Irsyad? Ini apa? Kelangkaan uang, Pak. Pak, kelangkaan uang. Kamu gimana? Belajar lagi yang benar. Lutfi apa, Lutfi? Kenaikan harga barang, Pak. Lutfi, kamu lemah lembut sekali. Kalau ke istrinya boleh lemah lembut, ke saya nggak boleh. Ngomong yang keras. Apa itu? Kenaikan harga barang, Pak. Ini bentar, saya cek dulu.
Kenaikan harga barang, Pak. Ya, tetapi ada yang kurang. Pada kurun waktu tertentu. Jadi kalau sekedar harga barang naik, itu tidak akan membuat kita jadi inflasi. Tapi kalau pada kurun waktu tertentu, maka dia akan jadi inflasi. Misalkan kondisi pandemik sekarang, itu ada kelangkaan barang dan jasa. Otomatis barang dan jasa itu akan jumlahnya menjadi sedikit. Karena jumlahnya sedikit, pedagang tahu dia jumlahnya sedikit, sementara yang minta banyak, dia akan naikin barangnya. Kan gitu kan, kalau harga itu. Karena pandemik itu panjang dari sejak bulan Desember tahun 2019 sampai sekarang belum beres-beres, maka kan kurun waktunya panjang. Itu yang kemudian disebut sebagai inflasi. Jadi inflasi itu harus tambahkan kata-katanya pergerakan kenaikan harga barang secara bersama-sama. Jadi kalau cuman harganya telur saja yang naik nggak jadi inflasi, tapi barang bersama-sama. Jadi barangnya banyak gitu dalam kurun waktu tertentu. Nah, ketika nanti terjadi inflasi, maka terjadi ini diakibatkan oleh kekurangan barang. Kekurangan barang itu akan mengakibatkan orang memutuskan untuk menahan diri untuk membeli. Ayar. Kalau orang memutuskan menahan diri untuk membeli, apa efeknya kemudian? Kan harga barang naik nih. Kenapa? Nah, jadi karena kemudian orang nggak jadi beli, nah akhirnya kemudian apa yang terjadi kalau orang nggak jadi beli? Permintaan apa? Bukan, kan kita lagi bicara soal nilai tukar. Jadi kalau inflasi itu diakibatkan harga barang naik, jadi harga barang naik nih. Karena harga barang naik, orang memutuskan berhenti untuk membeli atau menahan diri. Artinya jumlah barang akan menurun diminta. Betul. Kalau jumlah barang yang diminta menurun, maka logikanya itu jumlah uang yang beredar di masyarakat menurun. Betul nggak? Oke, jadi ketika permintaan barang dan jasa di masyarakat menurun, maka efeknya adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat akan cenderung menurun. Orang akan cenderung untuk menahan diri bertransaksi. Ketika jumlah uang di masyarakat menurun, jadi jumlah uang di masyarakat itu menurun. Jadi uang akan banyak atau sedikit? Sedikit kan? Nah, ketika jumlah barang sedikit atau jumlah uang sedikit, di mana-mana logikanya harganya akan naik. Kalau harganya akan naik, berarti perbandingan dengan harga mata uang orang lain akan turun. Nah, kalau misalkan terjadi seperti itu, maka inflasi itu mendorong penurunan nilai tukar mata uang kita terhadap mata uang asing jika kan dalam teori ekonomi itu dianggap semua keadaan lain bersifat tetap. Jadi jika di negara lain tidak terjadi keadaan itu dan hanya terjadi di negara kita, akibatnya nilai tukar kita akan menurun karena jumlah uang yang beredar di masyarakat menurun. Nah, sekarang apa hubungannya dengan kontrol pemerintah? Jadi pemerintah itu bisa melakukan kontrol yang sudah saya ceritakan pada pertemuan sebelumnya. Kontrol pemerintah itu terhadap nilai tukar itu bisa dengan cara mengatur jumlah uang beredar. Bisa dengan cara mengatur jumlah barang beredar. Bisa dengan cara juga menjual kepemilikan valuta asing dari pemerintah. Jadi misalkan begini, kalau dolar harganya terlalu tinggi, misalkan ya, dolar tuh harganya terlalu tinggi, akibatnya rupiah harganya jadi rendah. Apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah jual tuh dolarnya. Jadi kan pemerintah punya dolar nih. Begitu harga dolar terlalu tinggi, pemerintah jual dolarnya. Pada keadaan ini, pemerintah ngambil untung kan? Karena menjual dalam harga tinggi.
Kemudian apa gunanya sebetulnya? Apa cuma soal untung rugi? Enggak, pemerintah tuh nggak ngambil untung rugi dari falas, ngapain juga. Nah, yang pemerintah lakukan ketika jual dolar itu, yang dicari bukan selisih keuntungannya, tetapi dolar menjadi banyak di pasaran. Maka harganya akan gimana? Sarfiatun, kalau pemerintah jual dolarnya di pasar, apa yang terjadi? Nilai dolar akan melemah, Pak, karena banyak Iya, dolar. betul. Sama seperti komoditas lainnya. Begitu barang banyak, harganya turun. Jadi bukan persoalan pemerintah mau ngambil untung nih mumpung dolar lagi naik harganya, bukan gitu cara berpikirnya. Pemerintah itu kebijakannya makro bukan mikro. Nah, jadi ketika harga terlalu tinggi dan menyulitkan pengusaha dalam hari ini karena banyak usaha kita kan impor ya. Jadi persediaan untuk barang produksi itu rata-rata impor. Orang jadi nggak sanggup tuh beli. Paham nggak? Jadi ketika dolar terlalu tinggi, nanti impor barang itu terlalu tinggi, efeknya barang-barang yang diproduksi di dalam negeri yang persediaannya berasal dari luar negeri akan menjadi naik. Akibatnya nanti harga barang produksi dalam negeri yang bahan bakunya di luar akan naik. Akan mengakibatkan kelangkaan barang, orang berhenti membeli, kemudian rupiah makin terdepresiasi. Jadi caranya ketika melakukan itu jual tuh. Nah, walaupun tentu proyeksi menjual atau melepaskan valuta ini jika dilakukan terlalu sering akan membuat pemerintah kehilangan devisanya. Karena justru cadangan devisa itu dilakukan untuk hal-hal yang lebih krusial, tidak hanya sekedar membantu sektor keuangan. Jadi pemerintah itu melakukan dengan cara 3 tadi. Nah, ternyata nilai tukar itu juga ternyata berhubungan dengan tingkat pendapatan relatif. Tingkat pendapatan relatif itu apa sih sebetulnya? Jadi tingkat pendapatan relatif itu apa pengertiannya kira-kira? Kemarin kita sudah belajar bahwa orang membeli atau tidak membeli sesuatu itu mungkin karena dia punya uang atau tidak punya uang. Apa ini? Apa ini ada pertanyaan atau apa? Bentar, kok di saya nggak keluar chatnya. Saya nggak bisa baca chat. Oh ya, silakan. Saya chatnya nggak tahu kenapa nggak keluar. Oke, gini. Jadi orang membeli atau tidak membeli sesuatu itu tergantung apakah dia punya uang atau tidak. Nah, tetapi di sisi lain ternyata itu ada sisi menariknya begini. Sebagai pegawai negeri, saya kira-kira pendapatan take home pay-nya itu sekitar 10 juta. Dari pemerintah resminya segitu. Jadi mulai dari gaji pokok, tunjangan, segala macam lah, tek-tek bengek segala macam itu kira-kira lah sekitar 10 juta. Bayangkan begini. Pada tingkat barang tertentu, saya lebih sering memilih barang-barang dari luar negeri karena lebih murah daripada produksi dalam negeri. Misalkan buah-buahan, beras, apalagi yang lebih murah, sapi, ayam, daging ayam paha, daging ayam sayap itu lebih murah dari luar negeri. Nah, dengan gaji 10 juta tadi, saya kan akan membeli sejumlah barang dan jasa tertentu. Ketika nanti misalkan dolar naik jadi 16.000, jadi dari 10.000 jadi 16.000, padahal saya punya kebiasaan mengkonsumsi barang dari luar negeri, tentu saja akan menggunakan kursnya dolar, maka pertimbangannya sekarang begini. Apa yang saya beli ketika 10.000 per dolar dengan 16.000 per dolar kan jadi berbeda, betul nggak? Jadi jumlah barangnya akan berbeda. Ketika 10.000 saya akan bisa beli lebih banyak. Karena 10 jutanya berharga. Jadi 10 juta uang saya itu berharga. Karena perbandingannya adalah 10 dolar. Jadi kalau misalkan 10 juta itu dikonversi ke dolar, itu akan lebih banyak dibanding ketika kursnya 16.000. Jadi uang yang saya saku di saku saya kalau dalam dolar menjadi berkurang.
artinya daya beli saya terhadap barang dan jasa dari luar negeri tentu akan berkurang. Jadi yang dimaksud dengan tingkat pendapatan relatif bukan berarti perubahan pendapatan saya. Jadi kalau dalam penjelasan minggu kemarin itu pendapatan saya berpengaruh terhadap nilai tukar, kalau sekarang terbalik. Nilai tukar mempengaruhi tingkat pendapatan relatif saya. Efeknya kemudian saya juga akan mempengaruhi nilai tukar. Karena saya akan membatasi diri untuk membeli produk dari luar. Logikanya kan begitu. Jadi begitu pendapatan saya relatif menurun karena selisih kurs, maka saya akan menahan diri untuk membeli ayam dari luar. Semurah apapun dia tetap akan naik kan harganya, karena kursnya naik. Jadi itu maksudnya tingkat pendapatan relatif. Berikutnya, kemarin kita sudah jelaskan tentang suku bunga. Berarti tidak perlu kita jelaskan ulang, tapi kurang lebih begini. Jadi kalau misalkan suku bunga di Indonesia itu terlalu tinggi, ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, suku bunga yang tinggi akan mengakibatkan orang tertarik untuk nabung di kita. Jadi uang beredar di masyarakat itu akan berkurang. Di sisi lain, investor dari luar negeri juga akan memasukkan uangnya ke Indonesia karena bunganya menarik. Tapi di sisi lain, tingkat suku bunga yang terlalu tinggi akan memberikan kesulitan pada pengusaha. Efeknya kemudian mereka berhenti berusaha, berhenti berproduksi, dan seterusnya. Dan efek sampingnya adalah kelangkaan terhadap harga barang dan jasa. Itu sebabnya suku bunga harus diatur pada tingkatan tertentu yang menguntungkan pengusaha. Di satu sisi bisa menjadi instrumen untuk mengatur jumlah uang beredar yang kita bicarakan tadi. Yang aktivitas neraca pembayaran juga sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, jadi tidak akan kita ulang terlalu lama. Baik, kita teruskan. Apa yang dilakukan, kontrol apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah di dalam upaya mengontrol nilai tukar itu biasanya melakukan 3 hal. Pertama, melakukan hambatan pada nilai tukar. Jadi pemerintah mengupayakan bagaimana caranya menghambat orang untuk menukarkan valutanya. Caranya banyak sekali. Misalkan dengan yang tadi sudah disebut, membuat orang tertarik dengan rupiah, membuat orang tertarik untuk menyimpan tabungan, membuat orang tertarik untuk membeli sertifikat hutang negara dan seterusnya. Hambatan perdagangan itu sudah saya jelaskan kemarin juga, bisa dengan cara memberikan pajak yang lebih tinggi atau lebih rendah terhadap produk asing, memberikan pajak yang lebih tinggi atau lebih rendah terhadap produk domestik dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah intervensi di pasar uang. Kalau ini itu seperti yang saya jelaskan tadi tuh. Jadi ketika harga valuta tertentu terlalu tinggi, pemerintah menjual miliknya. Ketika harga valuta terlalu rendah, pemerintah akan membiarkan saja sampai pada batasan tidak merugikan kepentingan nasional. Berikutnya, kenapa pemerintah harus intervensi? Ya, permasalahannya kan ini. Kenapa pertanyaan ini timbul? Nah, itu dulu. Kenapa pertanyaan ini timbul? Kan kalau ada pertanyaannya kenapa nanya gitu. Nah, kira-kira Tias, kenapa pertanyaan ini timbul? Kenapa orang nanya alasan pemerintah melakukan intervensi? Apa kira-kira? Karena pemerintah bertanggung jawab buat kestabilan nilai uang di negara itu, Pak. Kalau itu jawaban dari alasan pemerintah untuk melakukan intervensi. Pertanyaannya diganti, kenapa orang nanya ini? Karena biar apa ya, Pak? Nah, kan gini, Tias kan suka nanya sesuatu ke orang lain ya. Ya. Pasti punya alasan kan kenapa nanya itu. Nah, ini juga sama. Ini ada pertanyaan. Apa alasan pemerintah untuk melakukan intervensi di pasar uang? Bukan jawabannya yang saya cari. Saya justru nyari jawaban, kenapa kira-kira orang nanya ini gitu. Ayo. Asa. Gimana? Kenapa orang kira-kira nanya ini?
Mungkin karena punya satu kepentingan tertentu, Pak. Ya apa? Kenapa nanya gitu? Kan misalkan gini, masa kamu udah nikah belum? Ya kamu paling nanya, ngapain kamu nanya itu? Kan gitu ya. Ya pertanyaannya kan nanti kamu jawabnya dua. Saya belum menikah, saya sudah menikah, atau jawabannya gini, ngapain kamu nanya-nanya itu? Boleh kan orang nanya gitu? Iya, boleh, Nah, Pak. sekarang pertanyaannya, ada orang yang bertanya, apa alasan pemerintah untuk melakukan intervensi keuangan ini? Nah, yang jadi bahan diskusi justru, kenapa kira-kira timbul pertanyaan ini? Ahyar, kenapa kira-kira ya? Kurang kerjaan itu. Kalau pengen tahu belajar kuliah di mata kuliah saya, nanti tahu. Oke, Irsyad, kira-kira apa? Kenapa orang nanya ini? Ini hijau jadi nggak kelihatan. Hijau jadi nggak kelihatan. Ini apa? Mau apa? Pamer ke mahasiswa, mangga saya gede tapi mahasiswanya nggak bisa lihat. Saya rubah dulu settingnya. Bentar, biar kalian tahu bedanya mangga sama mangga bohongan. Bentar ya. Kalau kalian kan mangganya biasanya segede apa ya? Segede ini. Kan beda. Nah, ini mangga beneran. Kenapa? Ini masih belum gede ini. Bisa lebih gede lagi. Nah ini kecil nih. Makanya kapan-kapan harus ke sini biar ngelihat mangga beneran. Boleh dikirim ke sini, Pak. Wah, itu dia susah yang ngirimnya, kan lagi PSBB. Nanti kapan-kapan kalau ke Bandung dan ada mangganya. Oke, jadi gini. Jadi hal yang paling penting ketika kita mempertanyakan sesuatu adalah kita paham betul kenapa kita bertanya itu. Jadi di dalam pergaulan akademik itu penting untuk mempertanyakan kenapa pertanyaan itu lahir. Jadi kalau sekedar orang bertanya itu di SD, SMP, SMA tuh biasa orang bertanya. Ini pertanyaannya adalah kenapa orang mempertanyakan itu. Jadi begini saudara sekalian. Pertanyaan alasan pemerintah untuk melakukan intervensi di pasar uang itu karena cerita saya yang tadi. Tadi saya katakan bahwa dalam upayanya pemerintah itu melakukan kontrol terhadap nilai tukar, itu pemerintah melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah membuat jumlah valuta tertentu di pasar menjadi sesuai dengan harapan, dan akibatnya kemudian akan menurunkan nilai tukar. Hal itu disebut sebagai intervensi di pasar uang. Kalau intervensi di pasar uang itu bentuknya dengan menjual valuta yang dimiliki, itu artinya devisa milik negara. Jadi devisa milik negara itu kemudian dijual ke pasar. Dari mana pemerintah mendapatkan devisa? Pemerintah mendapatkan devisa dari beberapa cara. Pertama, cara pemerintah mendapatkan devisa adalah ketika pemerintah berproduksi, menjual barang, kemudian mengekspor ke luar negeri. Dalam hal ini contohnya, barang tambang itu menjadi basis primadona Indonesia berpuluh tahun. Barang tambang yang menjadi basis primadona Indonesia itu ada minyak, emas, tembaga, dan nikel. Itu selalu jadi, aduh kenapa batuk? Bukan corona tapi, dan nggak akan menyebar ke situ. Tenang. Jadi devisa itu kira-kira ya pendapatan lah atau uang yang dimiliki pemerintah. Nah, cara lain mendapatkan devisa juga bisa didapatkan dengan cara transfer warga negara kita di luar negeri ke dalam negeri. Maka kita sering mendengar sebutan istilah
TKI sebagai pahlawan devisa. Pernah dengar? TKI, TKW itu pahlawan devisa. Kenapa? Karena mereka memindahkan sejumlah uang dari luar negeri yang tentunya menggunakan valuta di sana. Jadi kalau misalkan kita punya banyak TKI di Arab Saudi, di Amerika, di mana saja, ketika gajian mereka tidak menghabiskan uangnya, tetapi mengirimkan ke Indonesia, maka mereka itu orang yang sangat berjasa buat negara. Karena artinya berarti sekarang ada uang dari luar negeri yang datang ke Indonesia. Jadi menambah kapasitas jumlah uang di Indonesia. Nah, devisa ini kemudian dipegang oleh Bank Indonesia. Jadi uang ini kemudian dipegang oleh Bank Indonesia. Ketika terjadi sesuatu terhadap mata uang terlalu tinggi tadi itu, kemudian kepemilikan inilah yang dijual. Jadi logikanya susah payah kita kumpulin, terus kita jual hanya gara-gara untuk menolong kurs. Masalahnya seringkali orang protes karena yang menggunakan barang-barang impor kan yang terdampak langsung terhadap selisih kurs itu kan barang impor. Apa rakyat pada umumnya menggunakan barang impor? Nah, itu yang sering orang kemudian protes itu. Ngapain tuh uang susah payah kita kumpulkan kemudian hanya menolong segelintir orang gitu. Nah, hanya karena orang-orang kebanyakan ini tidak memandang ekonomi secara makro. Kalau memandang ekonomi secara makro, maka akan melihat tadi salah satu kemungkinan terjadinya inflasi. Ketika terjadi inflasi, harga barang maka akan cenderung bersama-sama naik. Jadi, kita sekarang paham tuh pertanyaan itu timbul. Jadi pertanyaan, apa sih alasan pemerintah intervensi pasar? Bukankah ketika intervensi pasar itu artinya kita melepaskan cadangan devisa kita? Uang yang susah payah TKI cari, uang yang susah payah kita tambang gitu. Nah, tetapi pemerintah kemudian punya alasannya. Jadi kita pertama harus mempelajari alasan kenapa pertanyaan timbul dan harus mempelajari jawaban atas pertanyaan ini. Pertanyaan ini dijawab untuk pertama, untuk kelancaran tukar uang domestik. Jadi ketika kita bertransaksi dengan pihak di luar negeri, terutama transaksi barang dan jasa impor, itu kita memang membutuhkan nilai tukar itu. Jadi jangan berpikir bahwa semua produk di dalam negeri itu buatan dalam negeri full. Sederhana saja. Kecap. Orang Indonesia itu makan kecap setiap hari itu. Orang Indonesia makan tahu, tempe. Katanya itu makanan pokok di Indonesia. Tapi tahu tempe itu dibuat dari kedelai. Kecap dibuat dari kedelai. Dan realitanya kedelai kita itu tidak diproduksi di Indonesia. Jadi kita belum mampu memproduksi kedelai dengan jumlah cukup sesuai dengan kebutuhan produksi tahu, tempe, dan kecap itu. Jadi kalau Anda yang ada di Lombok, Sarfiatun itu sama siapa tadi satu lagi? Saya lupa. Alia ya kalau nggak Wahyu, salah. Pak. Wahyu, oke. Sarfiatun dan Wahyu yang ada di Lombok. Kalau mau nanam nanam kedelai. Karena kita kedelai beli dari orang lain. Lucunya kedelai terbesar kita itu dari Amerika Serikat. Jadi kita beli dari negara lain yang nggak makan tahu tempe gitu, nggak makan kecap gitu. Itu menandakan bahwa masyarakat bawah itu juga memerlukan ini. Anda masih ingat nggak dulu ada kelangkaan kedelai? Akibatnya harga tahu dan tempe tiba-tiba naik melambung tinggi. Jadi untuk masalah domestik kita memang butuh itu kurs dengan mata uang yang wajar itu. Karena memang banyak barang yang walaupun itu diproduksi di Indonesia, bahan bakunya dari luar. Dan itu banyak sekali, nggak cuma sekedar kedelai, nggak cuma sekedar beras gitu. Tetapi banyak produksi lain yang kita beli dari orang lain. Sederhana saja misalkan. Kita kan bangsa agraris, bertani. Kita membutuhkan pupuk. Tapi pupuk terbesar kita walaupun diproduksi di Indonesia, kan bahan baku pupuk paling besar itu gas. Gasnya kita beli. Dan lucunya kita beli dari Cina. Di sisi lain, kalau Anda lihat, itu coba Anda cek.
pemilik blok Natuna itu, kita kan punya penambangan gas terbesar di dunia itu ada di Natuna. Dan kalau Anda cek itu walaupun kepemilikan Indonesia, tapi dijualnya ke Cina. Jadi gas kita itu ditambang dari bumi Indonesia, kemudian dijual ke Cina, dan dari Cina kita beli gas itu untuk keperluan pabrik pupuk kita. Jadi ada yang salah itu dalam tata kelolanya. Nah, efeknya kemudian yang terjadi adalah nilai tukar ini menjadi penting gitu. Bayangkan kalau misalkan yuan terhadap rupiah itu terlalu tinggi. Kalau yuan terhadap rupiah terlalu tinggi, Anda tidak membayangkan bahwa nanti beras, sayur, harganya akan mahal. Padahal kita tidak membayangkan apa hubungannya yuan dengan harga pertanian. Kalau sekarang ngerti kan? Karena kalau yuan terlalu tinggi, maka harga gas akan terlalu tinggi. Kalau harga gas terlalu tinggi, maka pupuk harganya jadi tinggi. Kalau pupuk harga terlalu tinggi, dia akan menjadi langka. Itu masalahnya. Kemudian yang kedua, pemerintah itu melakukan intervensi karena dia butuh batas. Jadi yang kita sebut tadi tidak cuma sekedar untuk tukar-menukar, tapi butuh batas kewajaran. Zaman Pak Harto itu sering disebut sebagai batas psikologis. Jadi batasan kurs itu biasanya dipatok pada angka tertentu, di mana masyarakat dibiarkan mampu atau tidak mampu. Di Indonesia dulu sering ada istilah sistem kurs itu kurs mengambang. Tapi mengambang itu di Indonesia tidak pernah mengambang dibiarkan betul, tetapi mengambang disebutnya terkendali. Nah, terkendali inilah dikendalikan oleh batas yang dimaksud ini. Kemudian, tadi saya sudah mengajarkan pada Anda tentang pentingnya informasi. Informasi seringkali menjadi noise terhadap harga barang dan jasa, termasuk harga mata uang. Ketika ada berita tertentu, maka kemudian efeknya harga mata uang akan berubah. Apakah harga mata uang itu akan berubah dalam jangka waktu yang panjang? Tidak. Jadi saudara sekalian, di dalam pasar, baik itu pasar modal ataupun pasar keuangan, tidak ada orang yang bisa menjahili pasar dalam waktu yang panjang. Artinya saya nih sekarang tahu nih, pemerintah ternyata mau menjual dolarnya. Jadi pemerintah mau menjual dolarnya dalam jumlah besar, efeknya akan mengakibatkan dolar nanti akan menurun harganya. Nah, karena saya tahu berita itu, saya jual dolar saya sebesar-besarnya karena lagi tinggi-tingginya nih. Jadi saya jual sebesar-besarnya untuk jadi informasi itu kan alat penting sekarang itu. Ketika pemerintah menjual, otomatis kan dolar akan turun. Ketika dolar turun, kita cepat beli lagi. Nah, kita dapat selisih dari dua kejadian, ketika naik dan ketika turun. Tetapi, kenapa tadi saya katakan tidak bisa menjahili pasar? Informasi itu tidak mungkin dimiliki orang per orang dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, Ami sekarang tahu bahwa pemerintah akan melakukan itu. Atau misalkan begini, Ami sekarang tahu bahwa pemerintah akan menstop ekspor gas karena akan dimaksimalkan untuk produksi dalam negeri misalkan. Tahu nih informasi itu. Belilah saham itu, saham LNG sebesar-besarnya. Karena tahu nanti kalau misalkan produksi digenjot besar-besaran akan dapat untung besar. Tapi masa iya sih cuma seorang yang paham gitu? Itu sebabnya nanti Anda bisa baca di buku saya judulnya Kebijakan Dividen di bab 18 itu ada tentang event study atau teori peristiwa. Nah, di teori peristiwa itu disebutkan bahwa tidak mungkin ada orang memegang informasi dalam waktu yang lama. Orang kan akan curiga. Misalkan begini, sekarang tadi malam itu harga saham Bank Mandiri itu tiba-tiba melonjak besar-besaran. Sesudah diselidiki ternyata ada pembelian dari investor asing secara besar-besaran. Kalaulah kita memang bodoh, tidak bisa melakukan analisis fundamental, tapi kan kita bisa melihat, loh kenapa dia beli gitu.
Kan harusnya curiga. Nah, karena dia pengetahuannya lebih banyak, kita ngikutin tuh. Biasanya kan kalau misalkan kita bodoh, ngikutin orang yang lebih pintar. Kita lihat orang yang lebih pintar, dia melakukan aksi beli. Kita ngikutin gitu, ikutin apa perilaku dia. Itulah yang disebut sebagai informasi itu tidak mungkin dimiliki orang terlalu lama. Jadi kalaupun kemudian orang tidak tahu informasinya, orang akan ngikutin gitu. Karena percaya apa yang akan terjadi. Kalau tiba-tiba orang memborong rupiah besar-besaran misalkan, dia melepaskan dolar secara besar-besaran, kemudian orang membeli rupiah besar-besaran, orang kan curiga. Maka orang kemudian akan ngikutin perilaku orang ini. Walaupun kemudian keuntungan kita tentu nggak akan terlalu besar karena kita transaksinya kecil. Tetapi itu membuktikan bahwa informasi di pasar itu bersifat sementara. Tapi sesementara-sementaranya, tadi kita sepakat ini akan menjadi noise terhadap transaksi perdagangan. Pemerintah terganggu gitu karena kursnya berubah, mengakibatkan harga barang berubah, masyarakat terganggu. Nah, gangguan sementara ini juga diantisipasi melalui intervensi pasar tadi. Kemudian alasan yang terakhir ini sudah dijelaskan berkali-kali, saya tidak akan menjelaskan terlalu lebar. Karena berpengaruh terhadap variabel makro. Jadi variabel makro itu berpengaruh besar terhadap seluruh sendi perdagangan di negara kita. Itu sebabnya pemerintah tentu akan memutuskan melakukan intervensi pasar. Berikutnya, dari tadi kita bicara tentang intervensi uang, kurs, dan seterusnya. Nah, pemerintah menggunakan sistem yang mana? Ada 5 sistem kurs mata uang yang paling dikenal, tetapi yang paling sering digunakan ada 2. Ada kurs tetap, ada kurs mengambang. Fixed exchange rate itu digunakan oleh banyak negara yang memiliki tingkat percayaan diri yang kuat. Jadi kurs tetap itu biasanya digunakan oleh negara dengan tingkat kepercayaan diri yang kuat. Indonesia itu dulu pernah memiliki kurs tetap, tetapi dasarnya bukan tingkat kepercayaan. Jadi orang Indonesia dulu menggunakan kurs tetap itu bukan atas dasar dia percaya diri terhadap ekonominya, tetapi karena kebutuhan lain. Nah, salah satu negara yang menggunakan kurs tetap karena kepercayaan diri itu Malaysia. Jadi ketika krisis moneter 98, semua negara kemudian merubah dari kurs tetap menjadi kurs mengambang. Kecuali Malaysia. Malaysia mengatakan dia tidak mau gitu menggunakan itu. Waktu itu terkenal sekali gitu. Jadi satu-satunya negara terdampak krisis moneter yang memutuskan tidak peduli itu salah satunya adalah Malaysia. Dan hebatnya justru Malaysia adalah negara pertama yang lolos dari krisis. Jadi justru melakukan tindakan yang benar karena mereka yang menggunakan kurs mengambang itu akhirnya memiliki hutang yang besar sekali karena untuk menutup celah terhadap selisih. Baik, kita akan jelaskan satu persatu. Jadi kurs itu yang paling dikenal ada 2, kurs tetap, kurs mengambang. Kurs tetap itu apa sih? Kurs tetap itu adalah sistem yang diputuskan oleh pemerintah untuk menetapkan selisih atau nilai tukar itu pada angka tertentu. Misalkan begini, pada zaman Pak Harto dulu, Pak Harto itu Presiden Soeharto, pada zaman Pak Harto dulu itu kita memiliki kurs tetap pada angka 1.240 rupiah per dolar. Kemudian Pak Harto pernah meningkatkan kurs tetap menjadi 2.400. Jadi dari 1.240 kemudian naik jadi 2.400. Apa sih maksudnya kurs tetap 2.400? Maksudnya begini. Jadi kalau ASA itu mau beli barang dari luar negeri, taruhlah mau mengimpor baja misalkan dari negara lain, kemudian ketika impor baja itu ternyata kurs pada pasar internasional itu dolar terhadap rupiah itu 11.000. Sorry, jangan terlalu tinggi deh. Kan tadi kan 2.400 ya, 2.500. Oke. Jadi ternyata ketika ASA memutuskan mau membeli baja di pasar internasional, itu harga pasar untuk per dolarnya itu ada pada angka 2.500. Artinya ada selisih dengan apa yang disepakati di dalam negeri sebesar 2.400.
taruhlah misalkan Anda mau membeli sekian ton baja yang mengakibatkan ada selisih sekian rupiah. Paham nggak sampai situ dulu? Selisihnya dari mana timbulnya? Jadi ASA membuat rencana keuangan berdasarkan kurs yang ditetapkan. Kurs yang ditetapkan itu 2.400. Realitanya ketika mau beli di luar, nggak bisa, misalkan sekilo lah taruh. Jadi biar gampang di kepala ya. Sekilo baja itu 2.400. 1 kilonya 2.400. Kemudian ternyata ketika mau beli di pasar, nggak bisa 2.400, tetapi 2.500. Kenapa? Sebetulnya sama, itu $1 gitu. Jadi sebetulnya sama. Si baja itu 1 kilo itu $1. Tetapi di dalam negeri $1 dihargai 2.400, di luar negeri 2.500. Berarti ada selisih Rp100. Pertanyaannya siapa yang bayar? Nah, yang bayar itu pemerintah. Kalau kurs tetap itu. Jadi ketika terjadi selisih, maka pemerintah membayar selisih itu. Nah, kenapa melakukan itu? Pertanyaan pentingnya, kenapa melakukan itu? Nanti kita ceritakan. Tetapi sekarang kita punya pemahaman, oh kurs tetap itu artinya pemerintah menetapkan kurs atau nilai tukar pada angka tertentu, kemudian semua transaksi di atas itu dibayar oleh pemerintah. Itu kurs tetap. Kalau kurs mengambang bagaimana? Nah, sekarang yang sebaliknya nih, kurs mengambang. Sebaliknya, kurs mengambang bagaimana? Kurs mengambang itu artinya pemerintah tidak menetapkan nilai tukar tertentu. Terserah pasar. Jadi kalau tadi ASA mau beli baja di luar negeri, tukar uang ke Bank Indonesia atau ke Bank Negara Indonesia, itu akan dikasih satu, misalkan Anda mau beli $1.000, kasihin saja uang setara $1.000 kali 2.400. Walaupun di luar untuk $1 seharga 2.500. Itu terserah Bank Negara Indonesia, terserah Bank Indonesia dapat dolarnya dari mana, pokoknya ASA beli dari mereka sebesar 2.400. Nah, kalau misalkan mengambang enggak. Jadi kalau ASA sekarang butuh transaksi untuk 1.000 ton dan membutuhkan $1.000 Amerika, maka ASA beli dari Bank Indonesia atau Bank Negara Indonesia ya seharga pasar. Kalau harga pasarnya 2.500, ASA harus beli 2.500. Paham sekarang bedanya mengambang dengan tetap? Jadi kalau mengambang, itu dibiarkan sesuai keinginan pasar, sesuai dengan kepercayaan pasar. Kalau pasar percayanya rupiah itu dihargai sebesar 2.400, ya 2.400. Kalau pasar percayanya 2.500, ya 2.500, dan seterusnya. Jadi mengambang itu artinya dibiarkan sesuai dengan harga pasar, dan pemerintah tidak turut campur. Nah, kemudian, itu ekstrim ya, tentu saja itu pengertian ekstrim. Nah, kemudian ternyata kedua sistem ini mengakibatkan lahir satu sistem baru namanya kurs tertambat. Kurs tertambat itu apa? Jadi ketika kita bertransaksi terlalu banyak dengan suatu negara tertentu, baik itu transaksi dagang maupun transaksi hutang, misalkan kita nih banyak berhutang sama Cina misalkan sekarang, kita hutangnya banyak ke yuan, terus dagang juga ternyata banyak dengan yuan gitu. Oleh karena itu kita akan mempertimbangkan belum tentu jadi, tapi kita akan mempertimbangkan kalau gitu kita nanti di APBN tulis saja kita tambatkan uang kita ke yuan gitu. Jadi semua anggaran belanja negara, anggaran belanja perusahaan tambatkan ke yuan. Berapa pergerakan yuan kita ikutin gitu. Nah, itu artinya menambatkan mata uang pada mata uang lain. Tetapi efeknya, akibatnya kita akan tergantung dengan mata uang itu. Jadi apapun yang terjadi di mata uang itu akan terjadi di mata uang kita. Maka kemudian lahirlah suatu metode sistem baru namanya kurs tertambat merangkak. Artinya kita nambatkan mata uang kita ke mata, tapi kita akan berusaha untuk mendekati nilai mata uang itu dan kalau bisa melebihinya. Itu yang tertambat merangkak. Nah, sekarang logikanya begini. Apakah ada suatu keadaan di mana negara itu hanya berhubungan dengan negara itu saja? Jarang itu, kecuali negara yang terisolasi. Misalkan Korea Utara. Korea Utara menambatkan uangnya pada yuan. Kenapa Korea Utara menambatkan uangnya pada yuan? Karena Korea Utara tidak bisa bertransaksi dengan negara lain.
Jadi Korea Utara itu diblokir oleh negara-negara sekutu di bawah Amerika Serikat. Akibatnya dia susah berdagang dengan orang lain. Satu-satunya pilihan bagi Korea Utara adalah berdagang dengan Cina. Karena Cina tidak peduli dengan urusan Amerika, dia tetap saja berdagang dengan Korea Utara. Karena sama-sama komunis. Kalau Korea Utara butuh uang juga minjem dari Cina. Segala hubungan dengan Cina saja, dia tidak berhubungan negara lain. Oleh karena itu mereka kemudian menambatkan dengan yuan, logis kan? Tapi kalau Indonesia sekarang hanya mendapatkan uangnya pada yuan, tentu salah. Karena kan kita tidak hanya berdagang dengan Cina. Kita berdagang dengan Amerika, kita berdagang dengan Arab Saudi, dan seterusnya. Maka lebih logis bagi Indonesia itu menambatkan uang dengan berbagai mata uang. Itu yang disebut sebagai sekeranjang mata uang atau basket of currency. Jadi kita tambatkan pada yuan, kita juga bertransaksi dengan yen, kita tambatkan ke yen, kita tambatkan ke dolar, dan seterusnya. Dengan beberapa mata uang. Nah, mana yang kita pilih, yang Indonesia pernah pilih, kita akan ceritakan pada slide berikut ini. Coba perhatikan yang ini ya. Jadi, bentar, belum terima kasih. Mana tadi? Ini loncat sih. Nah, ini. Jadi di Indonesia itu pasca Bretton Woods, itu pasca perjanjian yang menyatakan sistem keuangan internasional, pada tahun 70 itu diprakarsai oleh bapaknya Pak Prabowo, itu menggunakan sistem kurs tetap. Sistem kurs tetap itu digunakan lama di Indonesia sampai tahun 78. Nah, tetapi alasannya berbeda. Indonesia dulu menggunakan sistem kurs tetap bukan karena kepercayaan diri. Jadi kalau tadi Malaysia percaya diri bahwa dia sanggup pakai kurs tetap gitu. Dia nggak peduli orang lain apa yang terjadi gitu. Nah, Indonesia waktu itu enggak. Alasannya karena perekonomian Indonesia lagi ancur-ancuran. Jadi ekonomi waktu zaman Pak Karno, terutama pada sekitar tahun 60 sampai tahun 66, itu kondisinya hancur sekali. Tidak ada perekonomian yang bergerak dengan baik gitu waktu itu, kecuali perkebunan. Pertambangan pun belum jalan baik. Nah, ketika orang mau berbisnis, jadi ketika Pak Harto naik pada tahun 66 menjadi presiden dan kemudian resmi sebagai presiden melalui pemilu tahun 70, itu kemudian terpikir bagaimana caranya agar perekonomian Indonesia membaik. Nah, jadi kalau misalkan kita mau menjadi seorang presiden, yang harus dipikir adalah dalam keadaan ekonomi yang buruk itu, apa yang harus dilakukan? Jadi Pak Harto berpikir apa yang harus dilakukan agar ekonomi membaik. Teorinya adalah agar perekonomian membaik harus banyak pabrik yang berdiri. Ingat ya, kembali ke cerita awal, kalau pabrik banyak berdiri, barang dan jasa akan banyak, efeknya, apa Lutfi efeknya? Dagangan internasional, Pak. Kenapa? Jadi produksi dalam negeri bertambah. Kalau produksi bertambah, maka keluarnya lebih tinggi. Maka kalau ekspor keluar jadi naik, maka menguntungkan Indonesia, Pak. Kalau untung kenapa? Dari mana untungnya? Wahyu. Tadi pemikirannya Pak Harto itu katanya karena ekonominya buruk pada waktu itu diperbaiki dengan cara mendirikan banyak pabrik, memberikan keluasan lapangan kerja dan seterusnya. Memang bagaimana cara memperbaiki ekonomi dengan cara mendirikan pabrik yang banyak itu, Wahyu? Ketika dia mendirikan pabrik-pabrik kan terjadi produksi banyak di Indonesia. Berarti barang-barang di Indonesia itu yang juga banyak. Jadi mata uang Indonesia menjadi menguat. Seperti itu, Pak. Jadi kalau mata uang Indonesia menguat itu apa efeknya? Sinta, apa efeknya, Sinta? Kalau barang banyak itu apa tadi? Kalau barangnya banyak kan seperti kata Wahyu tadi, Pak. Itu mata uangnya menguat. Emang kenapa kalau nguat? Jadi Tias, jangan ketawa dulu, ayo Tias. Kalau barang banyak apa efeknya? Itu Pak, tadi kan katanya Lutfi kan ekspornya banyak. Jadi jangan ke ekspor dulu deh. Nih, pabrik banyak.
Barang dan jasa banyak. Apa efeknya? Mi apa Mi? Kalau pabrik banyak, produksinya banyak, barang-barangnya jadi banyak, mata uangnya menguat, inflasinya turun, kursnya menguat. Kursnya, nilai kursnya Yang simpel aja. Kalau barang banyak, harga murah, bener nggak? Bener, Pak. Benar, Pak. Nah, susah amat. Jadi perekonomian jadi Anda bayangkan ya, zaman Pak Karno itu, zaman Bung Karno itu, pertama harga barang tuh tinggi sekali. Kedua, barangnya nggak ada gitu. Udah harga barangnya tinggi, barangnya nggak ada. Jadi kalau orang mau beli sesuatu tuh ngantri gitu. Jadi orang mau beli minyak, mau beli kain, mau beli apa aja ngantri karena barangnya nggak ada. Karena barangnya nggak ada, harganya naik. Karena harganya naik, barang nggak ada. Itu bolak-balik aja terus begitu. Maka Pak Harto itu ketika menjadi presiden yang dipikir pertama kali adalah bagaimana caranya agar barang banyak. Karena kalau barang banyak, harga murah, masyarakat mampu beli. Itu logika awal Pak Harto itu. Maka kemudian Pak Harto mau berpikir bagaimana caranya agar pabrik mau berdiri. Jadi bagaimana caranya pabrik mau berdiri? Apa yang harus dilakukan oleh Pak Harto itu? Nah kemudian Pak Harto tanya tuh pada pengusaha-pengusaha yang kebanyakan orang China. Jadi pengusaha Indonesia zaman dulu tuh rata-rata Cina. Tanya ke mereka, kok gitu kan? Kan kalau manggil Cina kan engkau gitu kata Pak Harto itu. Kalau engkau mau diriin pabrik di Indonesia, gimana caranya? Kata si engkau ini, mereka jawab gini, saya mau diriin pabrik di Indonesia, tapi Indonesia harus stabil katanya. Stabil itu maksudnya apa? Kata Pak Harto. Stabil, jangan kayak kemarin banyak demo, banyak pergantian pemimpin, banyak pergantian kebijakan dan seterusnya. Oh ya, katanya gampang. Pak Harto kemudian membuat kebijakan yang keras terhadap rakyat. Jadi waktu itu rakyat susah berpendapat, tidak boleh berpendapat terlalu berbeda dan seterusnya. Stabil itu sudah. Tapi ternyata tidak cukup. Nah, di dalam anggaran kita ketika membuat anggaran kita butuh kestabilan itu juga. Jadi bayangkan begini, kalau Lutfi mau buat tadi misalkan tadi tuh, mau Lutfi punya pabrik tahu. Jadi Lutfi punya pabrik tahu, butuh kedelai. Kedelainya dari luar negeri. Kursnya gonta-ganti, gini-gini, turun naik, kursnya gonta-ganti. Kadang-kadang misalkan 1 kilo kedelai itu harganya 1.000, kadang 1.200, kadang 800. Apa ruginya bagi Lutfi kira-kira kalau misalkan kurs berubah-ubah seperti itu, Lutfi? Dalam penetapan keuangannya, Pak? Apa ruginya? Jadi nanti misalnya kita udah netapin misalnya harganya 1.000, tapi pas mau dibeli ternyata harganya naik, jadi fluktuatif gitu loh Pak, ininya. Apa ruginya? Keuangannya kalau misalnya. Apa ruginya pertanyaannya justru? Alia, apa ruginya Lutfi kalau misalkan harga kedelai turun naik? Alia tidur? Halo? Alia? Halo? Mana Pak? Putus-putus Pak. Nah, ini kalau mahasiswa ditanya jawabannya apa putus-putus. Alia. Gini Alia, Lutfi punya usaha pabrik tahu, tapi harga kedelainya turun naik gara-gara selisih kurs. Apa ruginya buat Lutfi? Jadi netepin harga jualnya Lutfi jadi bingung nggak sih Pak? Iya kan? Ya, Halo, terus Pak. kenapa kalau misalkan jadi bingung? Nih, saya jelasin ya. Jadi, kalau Lutfi kesulitan menentukan berapa harga bahan, jadi kan harga bahan yang jadi masalah nih. Harga bahannya sulit diprediksi karena kursnya turun naik. Efeknya, Lutfi kesulitan untuk menentukan harga jual. Jadi, ruginya adalah Lutfi kesulitan menentukan harga jual. Terus kenapa memang kalau kesulitan harga jual, ya jual saja sesuai dengan harga pasar gitu. Kalau kedelainya naik, tahunya jadi naik. Kalau kedelainya turun, tahunya jadi turun. Nggak bisa begitu Pak dalam dagang. Kenapa? Kalau kita nanti harga barangnya turun naik, orang cenderung untuk tidak membeli gitu.
Dan saya juga akan kesulitan memprediksi sebetulnya saya akan untung di akhir tahun dari transaksi saya berapa gitu. Jadi Lutfi ujungnya karena harga yang dijualnya juga turun naik, karena harga yang dibelinya turun naik, maka Lutfi kesulitan menentukan akhir tahun untung Lutfi berapa gitu. Kemudian Ami bertanya, jadi kalau ada pertanyaan harus ditanya lagi. Ami kemudian nanya, memangnya kenapa kalau saya nggak tahu untung di akhir tahun? Kata Lutfi gini, kalau saya nggak tahu berapa untung saya di akhir tahun, saya nanti harus bilang bagaimana Pak ke bank ketika saya ngajukan pinjaman. Akan kalau pengusaha itu kan minjem duit kan untuk transaksinya, dia Lutfi itu akan datang ke bank, direktur banknya Irsyad misalkan direktur BSM itu. Nah, Lutfi datang ke Irsyad, Pak Direktur Irsyad gitu. Saya boleh dong minjem uang untuk pabrik tahu saya, kata Irsyad. Pinjem berapa? 1 miliar. Oh boleh, gampang 1 miliar mah kata dia. Terus Irsyad nanya, pertanyaan yang paling sederhana, Pak Lutfi, memang Pak Lutfi untung setahun berapa dari jualan tahu sampai berani minjem 1 juta, 1 miliar? Logis kan pertanyaan itu? Orang mau minjem ditanya, berapa untungnya? Kata Irsyad, wah Pak, nggak pasti Pak untungnya. Kenapa nggak pasti? Soalnya kursnya fluktuatif Pak. Jadi harga kedelainya fluktuatif. Kira-kira Irsyad sebagai direktur bank BSM mau nggak ngasih pinjam uang ke Lutfi? Irsyad, mau nggak kira-kira Irsyad? Enggak, Pak. Masih mikir-mikir, Pak. Iya, nimbangnya lama. Kenapa? Karena penuh dengan ketidakpastian. Saya lihat asam minum aja, masa saya nggak boleh. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat tidak adanya proyeksi yang jelas dari suatu bisnis tertentu, orang cenderung tidak akan berbisnis di bisnis itu, kecuali spekulan. Dan bank bukan spekulan. Bank itu butuh kepastian, karena bank juga dapat uang dari orang lain. Dari siapa? Dari penabung. Kalau misalkan bank menerima tabungan, terus bilang ke penabung, nanti bunganya belum tentu berapa, masa orang mau? Orang mau nabung di bank itu karena tahu nanti akan dapat untung berapa. Jadi efek itu berurut. Jadi Pak Harto kemudian menetapkan kurs tetap itu. Jadi Pak Harto kemudian menetapkan kurs tetap. Udah deh, kita pasin kursnya itu 2.400. Maka berapapun transaksi yang Lutfi kerjakan, Lutfi cukup membeli dolar sebesar 2.400. Walaupun dolar 2.500, walaupun dolar 2.450, Lutfi tetap belinya itu sebesar 2.400. Selisihnya dibayarin pemerintah. Apa keuntungan pemerintah? Keuntungannya produksi jadi stabil. Orang jadi mau berproduksi. Karena ada kepastian, saya akan dapat untung berapa. Jadi semua orang memiliki kepastian akan dapat untung berapa. Kan orang nggak akan mau kalau nggak jelas untungnya berapa. Nah, begitu ada kepastian untungnya berapa, maka kemudian orang akan berbisnis. Ekonomi akan berjalan. Perekonomian akan membaik dan seterusnya. Jadi penting bagi Anda sebagai pemimpin negara untuk memastikan kestabilan. Baik itu kestabilan sosial politik maupun kestabilan moneter. Jadi Anda paham sekarang kenapa misalkan Pak Jokowi itu membuat undang-undang hak cipta. Undang-undang cipta kerja, hak cipta lagi. Undang-undang cipta kerja. Jadi undang-undang cipta kerja itu dibuat untuk membuat kestabilan hukum. Jadi ada hukum yang pasti ketika investor datang, itu apa yang terjadi? Sarpiatun, kenapa laptopnya kepanasan di kipas-kipas? Panas, Pak. Pemerintah mengeluarkan kebijakan, ujung dari kebijakan ekonomi itu adalah kestabilan. Bagaimana caranya agar stabil? Nah, Pak Harto itu dulu membuat kurs tetap tujuannya agar mata uang stabil, akibatnya perekonomian jalan. Karena orang percaya betul gitu. Nah, tetapi Pak Harto mulai terdesak. Karena perekonomian kemudian susah diprediksi. Jadi karena susah diprediksi, kemudian dibuatlah sistem mengambang terkendali. Jadi sistem mengambang terkendali itu artinya begini. Waktu tahun 78 Pak Harto membiarkan orang dibiarkan memiliki kurs berapa saja terserah itu. Nah kemudian sesudah itu
waktu menggunakan kurs tetap itu pebisnis masih sedikit. Bayangkan ya. Jadi pebisnis masih sedikit, efeknya yang mesti ditombokin pemerintah kan sedikit. Kebayang ya, Tias ya, Emi? Jadi pemerintah akan nombok selisih kursnya sedikit. Tapi ketika perekonomian mulai bergerak, jadi sesudah. Baik, kita teruskan. Jadi sesudah era kurs tetap, di mana pemerintah menjadi bagian terpenting di dalam kebutuhan kurs, kemudian pemerintah tahun 78 atau 8 tahun kemudian melepaskan itu. Artinya kemudian dia dibiarkan mengambang, tapi dikendalikan. Apa bedanya? Kalau kurs tetap itu, berapapun selisihnya itu ditanggung sama pemerintah. Sementara kalau mengambang, itu dibiarkan sesuai dengan harga pasar, dan ketika, ini perhatikan ya kalimatnya, dan ketika pada sampai batasan tertentu, dimungkinkan itu harganya terlalu tinggi, pemerintah melakukan intervensi. Apa intervensi yang dilakukannya? Tadi kontrol pemerintah itu ada 3, dan perdagangan, intervensi pasar. Jadi mengambang terkendali itu artinya sejak tahun 78 Pak Harto membiarkan sesuai dengan harga pasar, tapi ketika kursnya terlalu tinggi dan itu berbahaya, maka kemudian Pak Harto ikut masuk membuat bagaimana caranya itu agar tidak terlalu liar gitu. Nah, tetapi itu pun kemudian hanya bertahan sampai tahun 97. Ketika terjadi krisis besar-besaran di Asia, terutama Asia Tenggara dan Asia Timur jauh, itu tidak mungkin lagi dilakukan. Pemerintah nggak bisa sanggup lagi. Waktu tahun 97 itu, kurs menyentuh angka 6.000. Jadi waktu itu, rupiah berubah menjadi 6.000 rupiah per dolar. 6.000 pun Pak Harto udah mabuk gitu. Bingung. Kemudian terjadi chaos di negara kita. Karena yang pertama kali naik, saya masih ingat itu, tahun 97 itu. Yang pertama kali naik itu harga rokok sama harga bensin. Jadi andai saja harga rokok nggak naik, mungkin para mahasiswa yang tukang rokok itu nggak akan demo gitu. Hanya masalahnya, yang pertama kali naik itu dulu cukai rokok. Jadi kemudian karena banyak rokok ya mungkin kepikiran untuk demo. Nah kemudian gara-gara harga terlalu tinggi pada waktu itu, kursnya berlebihan, kemudian Pak Harto bilang waktu pas angka 6.000 itu bilang begini, ya sudah biarkan saja katanya. Kita nggak sanggup lagi tuh kelola itu. Jadi akhirnya kemudian kurs dibiarkan mengambang sampai sekarang. Jadi pemerintah nggak terlalu turut campur lagi persoalan kurs berapa. Jadi kurs dibiarkan apa adanya. Kalaupun kemudian pemerintah masih melakukan turut campur terhadap kurs, hanya semata-mata kesanggupan pemerintah lah kira-kira kalimatnya ya. Kalau mengambang terkendali itu kendali pemerintah masih tinggi sekali. Tapi ketika mengambang dibiarkan itu tidak terlalu lagi. Jadi bukan berarti kemudian pemerintah artinya tidak aware terhadap kurs, bukan berarti begitu juga. Tetapi pemerintah tidak akan lagi mengeluarkan uang atau mengeluarkan devisa besar-besaran seperti sebelumnya. Jadi di Indonesia begitulah sejarah perkembangan kebijakan sistem kurs yang digunakan. Pertimbangannya yang Anda harus pelajari. Jadi Anda jangan sekedar tahu bahwa kurs tetap digunakan tahun itu, mengambang tahun, bukan itu yang dicari. Tetapi cerita di balik itu. Jadi kalau Anda perhatikan cara mengajar saya tidak mengajarkan definisi. Saya mengajarkan cerita di balik definisi. Karena ketika Anda nanti bekerja di perusahaan, misalkan Irsyad kerja tadi di BSN, itu yang pertama kali ditanya bukan begini, Irsyad, apa artinya bank syariah? Nggak akan ditanya itu. Ketika Irsyad ditanya oleh atasannya, itu pertanyaannya gini, Irsyad, berapa juta akan kamu hasilkan untuk perusahaan bulan ini? Jauh lebih penting daripada pertanyaan apa itu arti syariah. Apa arti itu mudharabah? Apa arti itu isyarah? Bukan itu tidak penting, tetapi realitanya di tempat kerja yang ditanya adalah apa yang harus dilakukan agar mendapatkan untung.
Dan kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan kalau kita tahu apa yang sudah dilakukan orang lain. Jadi, orang lain dulu menggunakan sistem kurs tetap. Pertanyaannya, kenapa menggunakan itu? Nah, itulah yang akan kemudian kita pertimbangkan untuk kita tiru. Paham ya kenapa sistem pembelajaran saya seperti ini? Jadi setiap definisi yang saya ceritakan, akan saya ceritakan latar belakangnya yang melatari itu. Agar ketika Anda kemudian pada posisi manajerial tertentu di perusahaan nanti, Anda paham betul kenapa harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalkan, kita kan tahu akad itu ada banyak. Mana akad yang akan Anda gunakan ketika Anda menjual produk Anda tertentu di perusahaan Anda? Mana akadnya, apakah A, B, C? Bukan soal definisinya apa, tetapi keuntungan terbesar mana yang akan Anda raih, perusahaan Anda raih. Jadi, itu yang jauh lebih penting buat saya, bagi Anda. Walaupun pada jenjang sarjana sebetulnya harapannya masih terbatas pada apa definisinya dan apa yang bisa dikembangkan. Nah, tetapi saya berharap Anda memiliki cukup pengetahuan tentang kenapa kita harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi saya berharap ketika Anda belajar dengan saya, Anda tidak cuma sekedar tahu artinya, tetapi bisa menggunakan ketika suatu saat kelak definisi itu akan kita gunakan di tempat Anda bekerja. Baik, absen sudah diisi semua? Sudah, Pak. Ada pertanyaan? Pak. Ada pertanyaan? Kalau yang belum isi absen ya. Link absennya udah saya bagikan kan tadi ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Ada pertanyaan? Ya ada. Mi, saya lupa. Mi, kamu di mana Mi sekarang Mi? Di kosan? Iya Pak, di kos. Wah, kami tuh saya sering lihat di media sosialnya sering nerima temen tuh. Berhenti ya Mi ya? Iya Pak. Nggak boleh Mi. Selama masa pandemi nggak boleh. Mau temennya datang pakai masker kayak nggak pakai masker, saya nggak peduli. Pokoknya nggak boleh. Ami rumah asli di mana Mi? Lombok Pak. Lah, orang Lombok berarti ada berapa ini? 3. Kalau dia ada 4 sama DMKS? Ain juga. Oh, di MKS. Satu kota? Lombok Timur siapa sih? Sarpi apa siapa? Wahyu ya? Yang di S2 juga ada berapa orang tuh saya lihat. Baik, pada intinya gini. Kalau di kosan dan Anda nggak bisa pulang ke Lombok. Kenapa nggak pulang ke Lombok? Itu Sarpiatun pulang ke Lombok tuh. Pulang nggak? Pulang, baru balik cuma nggak sebulan yang lalu lah. Kami pernah pulang. Pulang Pak. Ya, mendingan pulang di rumah, tenang. Tapi kalaupun memang harus di kosan, hati-hati ya, tidak berinteraksi terlalu sering dengan orang lain. Tidak kumpul-kumpul di apa ya, kalian biasanya kumpulnya di mana, saya nggak tahu. Biasanya mahasiswa itu cari cari tempat makan yang gratisan wifi gitu. Kan sekarang udah dikasih sama kampus ya, jadi nggak perlu cari wifi gratis. Atau cari wifi gratis datang ke PB gitu. Jangan juga. Usahakan tinggal di kosan, jangan kemana-mana. Karena nanti perkiraan saya, ini tahun keberapa Mi? Apanya Pak? Semester berapa ini? Semester 5. 5, berarti kan tahun ketiga ya? Semester 1, semester 2, 3, 4, ya berarti kan tinggal setahun lagi kuliah. Semester 5, semester 6, semester 7 lulus sarjana. Jadi nanti wisuda itu nggak akan ada wisuda tuh. Karena perkiraan corona selesai tahun 2022-an. Jadi sabarlah, diem di kosan, jangan kemana-mana, jangan ketemu orang. Kalau ada dosen minta bantuan apa-apa, mohon maaf, apa segala macam ceritain. Intinya mendingan sehat dulu, baru mikirin main jalan-jalan. Jadi main jalan-jalan ke Malioboro segala macam ditunda dulu. Apalagi ke pantai gitu jalan-jalan, nanti dulu deh.
walaupun pakai masker. Saya lihat ada MKS tuh angkatan berapa ya? Akhir kamu ikutan jalan-jalan nggak ke pantai kemarin? Akhir, ini ketiduran kayaknya. Ya, ikut jalan-jalan nggak kemarin? Kenapa sinyalnya dia? Kemarin itu saya lihat di media sosial, Pak, ada beberapa anak S2 dan S1 pada jalan-jalan bareng-bareng sekelas itu. Jangan, kita nggak tahu di antara siapa itu yang kelihatan tampak sehat padahal berbahaya ya. Saya curiga sebetulnya angkanya bukan 5 orang yang positif di PB itu, lebih dari 5 orang. Itu dosen atau Tapi belum mahasiswa, ketemu Pak? aja. Mahasiswa. Kalau dosennya nggak ada yang mau ngaku. Jadi si mahasiswa ini kan ketemu sama dosennya. Logikanya kan nanti harusnya tertular. Sayangnya nggak ada yang mau ngaku gitu ketemu sama siapa itu. Karena mungkin dia takut juga di COVID kan. Jadi saran saya hindari ketemu orang lah. Jadi kita nggak tahu persis gitu siapa itu. Karena si 5 mahasiswa ini nerima temen di kosannya. Nih Emi nih sering nerima temen di kosan. Jadi mahasiswa ini kelima-limanya katanya menerima teman di kosan. Di MKS itu ada 1 orang apa 2 orang saya lupa. Tapi memang nggak boleh menyebutkan nama. Mohon maaf. Di ES 1 orang, AKS 1 orang atau berapa ya? MKS ada juga. Jadi hati-hatilah ya. Intinya gitu, jaga kesehatan. Yang penting lulus, nanti orang tua menunggu, cepat pulang. Nanti kita ketemu lagi minggu depan dalam mempelajari konsep yang berbeda. Mohon diingat ini sudah pertemuan keempat. Pada pertemuan ke-7 kita tidak ada perkuliahan. Anda mengumpulkan tugas UTS sudah sampai interest research sampai sini. Nih siapa? Jadi belum mandi, ini sama nih kayak Akhir juga belum mandi makanya nggak dibuka kameranya. Nah jadi nanti pertemuan ke-7 itu bawa tugas, kemudian tugasnya dikumpulkan si tugasnya sampai pertama latar belakang kajian pustaka, metodologi penulisan. Usahakan jangan lebih dari 15 halaman, jangan banyak-banyak biar saya bisa baca satu persatu, biar menarik isinya ya. Kita ketemu berarti 2 minggu lagi kita ketemu, minggu ke-5, minggu ke-6, baru minggu ke-7 itu harus sudah selesai. Dikumpulkan jam 7 pagi, sebelum perkuliahan. Baik ya, terima kasih. Semoga mendapatkan keberkahan ilmu. Semoga menjadi amal ibadah juga buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.